Halo, balik lagi sama saya. Nah, kalau sebelumnya kita udah ngomongin tentang strategi produksi. Kali ini kita akan ngomongin tentang layout. Bagaimana sih produksinya? Maksudnya sebuah layout yang digunakan dalam sistem produksi. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa apa sih yang namanya layout itu? Kenapa sih harus di planning? Nah, layout planning itu atau perencanaan layout itu digunakan untuk melihat bagaimana kita bisa memaksimalkan dari lahan yang tersedia dengan sumber daya yang ada, sehingga produksi yang terjadi akan bisa memaksimalkan produksinya, atau sehingga produksi yang kita lakukan itu menghasilkan barang sebaik mungkin. Nah, itulah pentingnya kenapa layout digunakan. Mungkin teman-teman lebih mengambil layout, background. Nah, layout di sini kita lebih kepada kayak tata letak dari sebuah divisi kah, bisa dari sebuah barang. Nah, di mana dalam produksi juga kita harus memikirkan bagaimana sih layout yang pas atau yang cocok yang bisa digunakan bagi sebuah perusahaan. Nah, layout strategi sendiri atau strategi layout bisa dibagi menjadi 3. Line flow layout, flexible flow layout, sama hybrid strategi. Bedanya apa di sini? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, line flow layout. Nah, line flow layout ini bisa dikatakan bahwa kalian menaruh atau membuat sebuah sistem produksi yang bekerjanya saling bergantian. Jadi misal ada 4 divisi. Divisi A, B, C, dan D. Nah, divisi A ini akan memberikan barang jadinya ke divisi B, divisi B ke C, dan divisi C ke D. Jadi kalau barang A dari divisi A belum jadi, maka B tidak akan bisa bekerja. B belum jadi, C tidak akan bisa bekerja. C belum jadi, maka D tidak akan bisa bekerja. Mungkin bisa digampang kayak misalnya gini, pabrik roti. Pabrik roti, divisi A itu yang ngadon, divisi B itu yang mencetak, divisi C itu yang mengoven, dan divisi D itu yang mengemas. Nah, kalau belum selesai ngadon ya nggak bisa nyetak, belum selesai nyetak ya nggak bisa ngoven, nggak mungkin dari ngadon langsung oven. Nah, line flow layout itu seperti itu. Mereka barang itu akan jadi ketika sudah melewati satu jalur, jalurnya hanya ada satu, divisi A, B, C, dan D. Dimana di sini ciri utamanya adalah barang yang diproduksi itu adalah dalam jumlah high volume atau barangnya banyak, mass production, di mana barang tersebut dibuat dengan produksi yang cepat, enggak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat sebuah produksi karena standarnya sudah ada. Nah, di sini ada cirinya juga nih, 4 ciri utama. Standardized product, maksudnya ketika kita buat katakanlah pabrik roti tadi, ya udah sudah jelas, rasanya sudah jelas, bentuknya sudah jelas, lama ngovennya sudah jelas, lalu pengemasannya sudah jelas, itu standarnya sudah ada. Nggak bisa kita tiba-tiba, saya mau buat roti dengan rasa kacang merah, yang dimana itu belum tersedia atau kita belum membuat sebuah formulanya. Itu tidak bisa dilakukan di line flow layout karena harus menemukan standar yang baru. Yang kedua, dari segi kualitasnya itu harus konsisten. Kenapa konsisten? Karena sudah ada standar yang jelas. Yang ketiga adalah high volume atau dari segi produksinya itu tinggi atau mass production. Dan yang keempat adalah fast production, karena secara otomatis itu sudah ada divisinya jelas dan lajurnya sudah jelas. Jadi cara bekerjanya atau cara produksinya juga cepat. Nah, tapi dari line flow layout ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya unassembly line sama continuous fly system. Bedanya apa? Nah, gini, unassembly line itu sama, harus tetap melalui divisinya harus urut. Akan tetapi, misal ketika barang tersebut berhenti di satu divisi, masih bisa diteruskan di waktu lain. Gampangnya kayak bikin meja. Meja di sini yang pertama motong kayunya dulu, bahan baku.
Yang divisi B buat polanya, divisi C kita motong kayunya, divisi D yang akan membentuk sebuah meja. Nah, kalau nanti ternyata hari sudah, waktu kerjanya sudah habis, ternyata kayu tersebut masih di divisi C, dilakukan pemotongan, kan masih bisa diteruskan di besoknya. Karena barang tersebut tidak akan rusak dan tidak akan memberikan kerugian kalau kita misalnya meneruskan di hari esoknya. Berbeda dengan continuous flow. Continuous flow itu adalah sebuah sistem atau sistem produksi yang produksinya itu tidak bisa berhenti di tengah. Misalnya kayak tadi saya ngomong tentang pabrik roti. Yang pertama ngadon, yang kedua nyetak, yang ketiga ngoven, yang keempat packing. Ketika roti tersebut di oven, otomatis kan kita harus sampai selesai dulu nih. Nggak bisa. Misalnya ya udah waktu kerja sudah habis, kita tinggal nih rotinya di oven, ya gosong dong, kerugian bagi perusahaan. Atau udah terlanjur ngadon, waktunya udah jam pulang, tapi udah terlanjur masuk ke adonan, mau nggak mau ketika sudah masuk ke divisi A, barang tersebut harus selesai dulu sampai di divisi D, baru pekerjaan selesai. Jadi bedanya unassembly sama continuous di situ. Unassembly bisa berhenti di suatu divisi atau di suatu tempat dan bisa diteruskan di waktu lainnya, sedangkan continuous produksi akan terus berjalan sampai barang tersebut ada di bagian akhir atau divisi akhir. Nah, selanjutnya ada yang namanya flexible flow layout. Nah, kalau line layout tadi kan line flow itu harus urut. Nah, flexible flow layout ini bisa dikatakan sebagai flow yang bisa meloncat dari divisi A ke divisi C, divisi A ke divisi D, nggak urut. Contohnya apa, Bu? Kita ambil contoh pabrik kursi. Pabrik kursi, nah misalnya di sini, di divisi A adalah kayunya, divisi B itu pola, divisi C itu pemotongan, divisi D itu adalah menggabungkan, divisi E itu pengecatan, dan divisi F itu adalah pelitur. Katakan gini, saya mau kursi yang nggak usah dicat dan bentuknya itu ya udah kotak aja. Berarti kan dari kayu dipotong, habis itu dibentuk, dikasih pelitur. Kan istilahnya nggak urut nih. Dari A bisa langsung ke C, bisa langsung ke F gitu. Atau saya mau kursi yang harus membentuk sebuah pola yang ribet, yang banyak sekali, akan tetapi tidak usah dipelitur. Berarti nggak usah sampai divisi F gitu. Jadi pembuatannya ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen pengennya A, ya kita buat seperti A. Konsumen pengennya B, kita buat seperti B gitu. Nah, biasanya untuk flexible flow ini sudah terjalan secara otomatis. Jadi sudah otomatis. Tinggal sesuai yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa. Gitu. Yang kedua, fast production juga. Karena sudah otomatis dan polanya istilahnya yang diinginkan konsumen itu sudah jelas, maka sudah ada kayak inputannya nih. Oh, seperti ini yang diinginkan konsumen, kita tinggal menjalankannya saja. Dan yang ketiga, dari segi kualitas itu juga harus konsisten gitu. Itu yang dari segi flexible flow layout. Dan yang terakhir adalah hybrid strategi. Nah, hybrid strategi ini combine atau gabungan antara line sama fleksibel. Jadi misalnya gini, katakanlah ketika kita membuat baju, terus kan itu sudah istilahnya potong kain, bikin pola, potong kain, jahit, habis itu barang jadi, sablon, terus pengemasan. Bisa aja konsumen pengen, oke, saya pengen baju tapi motifnya macan, misalnya gitu. Berarti kan ada yang berbeda di sini. Ada lagi juga, saya pengen baju tapi bentuknya kemeja. Saya pengen baju bentuknya kaos. Itu kan akan berbeda dari segi polanya, fleksibel. Jadi di sini dari segi konsumen mereka tahu apa yang mereka inginkan.
Oh, mungkin ada yang pengen dari segi kaos, ada yang kemeja, nggak masalah, nanti kan ada di polanya, berbeda di polanya. Jadi dari kain buat polanya beda, pemotongan, terus jahit, habis itu ngasih polanya di sini nih, sablon apa. Ada yang pengen misalnya macan, ada yang pengen gambar kupu-kupu. Nah, ini akan terjadi perbedaan lagi. Dan yang terakhir, kemas. Jadi inilah bedanya hybrid sama fleksibel. Kalau fleksibel itu bisa loncat, hybrid tetap jalan, akan tetapi akan ada perubahan, ada perbedaan-perbedaan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi harus tetap melewati 6 ini tapi bisa fleksibel. Nah, ciri utamanya sudah jelas, speed atau kecepatan. Yang kedua, fleksibilitas, karena kan sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, low cost. Kenapa bisa low cost? Karena mungkin dari sisi konsumen ada beberapa yang tidak menginginkan, misalnya di sini nggak pengen sablon. Kan kita sudah menganggarkan 6 step, akan tetapi ada satu yang terlewati. Artinya dana yang digunakan untuk sablon tidak digunakan. Jadi bisa low cost. Dan yang keempat, high quality, karena barang-barang tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen dan kualitas-kualitasnya itu pasti lebih baik. Itu jadi adalah 3 contoh strategi layout dari segi produksi, sehingga bisa dikatakan tiap produk tiap usaha atau tiap ini memiliki layoutnya masing-masing. Kita tidak bisa layout di tempat saya seperti ini, kamu harus layout yang seperti itu, nggak bisa, karena tiap perusahaan atau tiap usaha memiliki spesialisasinya masing-masing, fokusnya masing-masing seperti apa, sehingga layoutnya tergantung dari apa yang diinginkan oleh konsumen atau yang dipikirkan oleh konsumen. Oke, untuk ngomongin layout kali ini sampai di sini. Terima kasih.